Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Inayatul Fadilah, Hovifatul Zudia, dan Melina Nur Islamnya akan mempresentasikan mata kuliah Al-Idarah wa Isyraf At-Tarbawi dengan judul Administrasi Kurikulum. Materi kali ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi kurikulum. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum. Dan yang ketiga, jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum. Dan yang terakhir, bentuk dan format administrasi kurikulum. Pembahasan pertama yaitu pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum mencakup 2 kata, yaitu administrasi dan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada, dan minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricular yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jadi kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata kurikulum pendidikan biasa diungkapkan dengan manhaj ad-dirasah. Dalam Qomus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Setelah dipaparkan pengertian dari administrasi dan kurikulum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah apapun. Dan yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-muridnya. Pembahasan kedua yaitu bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum mempunyai 4 tahap, yaitu perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, yaitu perencanaan kesempatan belajar dengan tujuan mendidik siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan kurikulum. Mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Sebagus apapun desain kurikulum yang dibuat, semua tergantung kepada guru. Yang terakhir ialah mengevaluasi kurikulum untuk menilai efektivitas program dan alat bantu dalam implementasi kurikulum atau pembelajaran. Sedangkan evaluasi kurikulum digunakan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan dari berbagai kriteria. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis administrasi kurikulum.
meliputi pedoman akademik madrasah, dokumen kurikulum, dokumen administrasi kegiatan belajar mengajar, dokumen administrasi penyelenggaraan ujian nasional atau ujian madrasah, dan dokumen RKM atau Rencana Kerja Madrasah. Selanjutnya ada bentuk dan format dari administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu cover, yang meliputi nama madrasah, MSN, NPSN, status, akreditasi, dan alamat madrasah tersebut. Kemudian ada SK atau Surat Keputusan Penentuan Kurikulum. Selanjutnya ada halaman pengesahan kurikulum. Kemudian ada administrasi kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dan yang terakhir ada administrasi penyelenggaraan ujian nasional atau ujian madrasah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.